Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, persada bermandi cahaya, tanah air betan elok rupawan. Inilah senandung puja. Cinta, cinta, cinta Indonesia, laut membiru terbentang, di langit pertaburan bintang. Oh ibu pertiwiku nan elok rupawan, inilah lagu persembahan. Salam pemirsa, senang sekali saya Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda dalam 4 Pilar Bangsa. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrolin soal eksistensi TAP MPR. Nah mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya bahwa dulu MPR memang berwenang untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur. Tapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45, MPR tidak lagi berwenang untuk membuat TAP MPR yang mengatur. Kemudian kita jadi bertanya bagaimana dengan eksistensi TAP MPR sebelumnya yang jumlahnya cukup banyak. Oke, baiklah. Hari ini kita akan berbincang-bincang yang pertama dengan narasumber kita Dr. Andes Lukman Hakim Saifuddin. Beliau adalah Wakil Ketua MPR RI. Apa kabar Bapak? Baik, baik, alhamdulillah. Senang sekali Bapak bisa hadir bersama kami. Terima kasih. Dan berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Agun Gunanjar Sukarsa, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, selalu semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Oke, seperti semangat juga teman-teman yang ada di sini, mereka datang dari Tangerang Bapak. Tepatnya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Tangerang. Boleh dong tepuk tangan tuh. Oke, kalau gitu langsung saja kepada Pak Lukman pertama. Nah, dari perubahan Undang-Undang Dasar ini apa saja yang berubah khususnya dalam pembuatan TAP MPR? Kemudian mungkin bisa dijelaskan TAP MPR yang bersifat mengatur, ada lagi TAP MPR yang memiliki sifat-sifat yang lain mungkin Pak? Ya, jadi memang perubahan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar itu sangat mendasar, banyak hal yang mengalami perubahan, antara lain adalah kewenangan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi benar, dulu memang MPR memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur, yang mengikat kita semua. Tapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur itu. Kemudian dalam aturan tambahan pasal 1 Undang-Undang Dasar kita dinyatakan bahwa MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan ulang terhadap dua hal. Pertama, peninjauan ulang terhadap materi-materi yang ada dalam seluruh TAP-TAP yang pernah lahir. Dan yang kedua, peninjauan ulang terhadap status hukum. Bagaimana hukumnya terhadap seluruh TAP-TAP itu. Yang kemudian melahirkan TAP 1 2003. Di mana TAP 1 2003 itulah yang nanti akan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan TAP-TAP mana saja yang sudah tidak berlaku dan mana-mana saja yang masih berlaku. Yang masih berlaku itu pun juga ada ketentuan-ketentuannya begitu. Nah, semua itu terkandung dalam TAP 1 2003. Demikian. Ya, jadi itu sudah ada penjelasan paling lengkap sebenarnya ada TAP 1 tahun 2003. Tapi mungkin kita mundur sedikit, Pak Agun mungkin bisa menjelaskan sebenarnya latar belakangnya apa sih? Mengapa MPR tidak lagi membuat TAP MPR yang sifat mengatur? Dalam amandemen Undang-Undang Dasar di pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa sebelum perubahan itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Maka MPR lah sebagai jelmaan rakyat yang melaksanakan sepenuhnya prinsip kedaulatan rakyat. Ada pemilihan umum, tapi sesungguhnya rakyat itu berdaulat pada saat itu sampai di kotak TPS. Sampai selanjutnya berada di gedung Bunar di MPR. Dan MPR tidak ada yang mengontrol pada saat itu. Sehingga dibuktikan dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa politik di MPR yang cukup mencederai para presidennya, kepala negaranya seperti Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur. Itu semua terkena dampak dari keberadaan.
ketika kedaulatan itu berada di MPR sehingga tidak ada lembaga yang mengontrol karena dia menjadi lembaga tertinggi negara, di amandemen kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti yang buku biru ini. Nah, konsekuensi dari kedaulatan ada di tangan rakyat, tidak lagi ada di MPR, maka MPR berubah kewenangannya. Dia tidak lagi membuat garis-garis besar daripada haluan negara, tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden, tapi dia hanya memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tidak lagi memiliki kewenangan mengubah TAP. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Lukman, akibat dari perubahan MPR seperti itu tidak lagi memiliki kewenangan, maka ada persoalan 136 TAP MPR, 139 TAP MPR dari tahun 60 sampai dengan tahun 2002, itu bagaimana status materi hukumnya. Maka pada amandemen yang terakhir di tahun 2002, kita membuat rumusan di pasal 1 aturan tambahan yang menugaskan kepada MPR untuk meninjau materi hukumnya. Nah, keluarlah TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang dilaksanakan pada tahun 2003 itu, yang mengklasifikasikan keseluruhan 139 TAP itu. Dan di sana hanya tinggal 2 pasal yang memberikan sejumlah TAP yang masih berlaku. Pasal 2 menyatakan ada 3 TAP yang masih dinyatakan berlaku dengan ketentuan-ketentuan, dan adalah 11 TAP yang masih dinyatakan berlaku sepanjang belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Dan itu tetap berlaku sampai dengan hari ini. Sehingga dalam hierarki perundang-undangan yang terbaru di bawah Undang-Undang Dasar itu tetap masih ada TAP, tapi TAP yang dimaksud di situ adalah TAP nomor 1, bukan lagi akan ada TAP-TAP baru. Oke, baiklah, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ragam agama, ragam profesi, ragam daya. Kebinekaan adalah kekayaan kita dan kekuatan bangsa. Kujaga Indonesiaku. Negara luas dan kaya akan alam, daratan dan lautan. Sebagai bangsa yang berbudi luhur, negara yang besar dan kuat, siaga pertahankan. Kita jaga keutuhannya. Bersatulah bangsaku. Ku jaga Indonesiaku. Mengatasi kemiskinan dan pelanggaran HAM. Seperti langkah catur, ada pedoman yang mengatur. Ada pemahaman, ada perlindungan, ada hak dan kewajiban sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber utama hukum negara. Kujaga Indonesiaku. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Pemirsa, kembali lagi dalam 4 pilar bangsa. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Pak Lukman Saifuddin mengatakan bahwa MPR sudah lagi menetapkan TAP yang bersifat mengatur, tapi menetapkan salah satunya adalah menetapkan presiden dan wakil presiden. Nah, mungkin ada hal-hal lain Pak Agun selain menetapkan MPR setelah mengalami perubahan, kewenangannya berubah. Kewenangan yang utama itu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dan produknya perubahan Undang-Undang Dasar, jadi bukan TAP. Kemudian melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kemudian juga dalam kondisi yang darurat, sementara apabila presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden itu dilantik menjadi presiden. Dan apabila wakil presiden yang berhalangan, itu akan ada mekanisme pemilihan dan lain sebagainya. Nah, kewenangan-kewenangan itu MPR tetap masih memiliki kewenangan membuat ketetapan untuk pengangkatan dan sebagainya. Tapi itu namanya besiking.
hanya satu kali berlaku dan bukan mengatur. Nah, sehingga MPR ke depan itu tidak lagi memiliki kewenangan membuat ketetapan yang sifatnya pengaturan. Oleh karenanya dalam hierarki perundang-undangan kita tidak mengenal lagi di bawah Undang-Undang Dasar ada TAP, tapi yang diberlakukan dalam undang-undang sekarang itu ada tetap di bawah Undang-Undang Dasar ada TAP, karena TAP nomor 1 itu ada sejumlah norma-norma hukum yang saya mengatakan ada di pasal 2, 3 TAP, di pasal 4 di TAP nomor 1 tahun 2003 itu ada 11 TAP yang itu masih dinyatakan berlaku sebagai hierarki perundang-undangan kita. Nah, sekarang kalau bicara soal hierarki perundangan nih, nah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan ketetapan MPR kembali dicantumkan dalam tata urutan peraturan undang-undangan seperti disampaikan oleh Pak Agun. Nah, tapi kalau misalnya ada undang-undang yang bertentangan dengan TAP MPR, ini apakah dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau bagaimana? Hukum itu tidak selalu diartikan dengan hukum yang sifatnya itu tertulis. Praktek-praktek hukum itu akan menjadi sebuah konvensi. Dan tidak mungkin norma-norma hukum itu mampu merumuskan, menuangkannya dalam bentuk produk hukum tertulis. Itulah hukum. Nah, oleh karena itu yang terpenting bahwa dalam konstitusi kita sudah lengkap. Berkenaan kalau undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, diserahkan kepada Mahkamah Agung. Nah, yang terpenting adalah hak setiap warga negara apabila memang merasa hak-haknya itu terlanggar, dia tinggal memintakan saja. Apabila memang undang-undang itu dianggap bertentangan menurut hemat dia dengan apa yang dia yakini terhadap rumusan yang ada, silahkan mengajukan proses itu. Apakah itu ke Mahkamah Agung atau mungkin lebih tepat ke Mahkamah Konstitusi. Dan di sana ada hukum acara di Mahkamah Konstitusi maupun hukum acara di Mahkamah Agung yang akan menguji apakah memang hal standingnya misalkan memenuhi persyaratan, apakah substansinya memenuhi persyaratan. Nah, ini mungkin yang akan menjadi praktek-praktek hukum yang suatu ketika kita tidak perlu khawatir dengan hal yang seperti ini, tapi mekanisme dan kelembagaan untuk mengatasi persoalan itu telah tersedia adanya. Ya. Sekarang tadi sempat disampaikan juga bahwa TAP MPR-nya akan berlaku sampai ada undang-undang yang bisa menggantikannya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan lagi Bapak sekalian dan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini. Sawah ini menghidupi keluargaku. Sudah lama tidak ada perubahan. Sembako naik, harga jual padi segitu aja. Sehari-hari aja kurang. Gimana nabung buat masa depan anak? Kenapa hidup kita berbeda? Orang kecil kurang diperhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Bukalah mata hati kita. Dahulukan yang lebih membutuhkan. Ku jaga Indonesiaku. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ragam agama, ragam profesi, ragam budaya. Kebinekaan adalah kekayaan kita dan kekuatan bangsa. Ku jaga Indonesiaku. Negara luas dan kaya akan alam, daratan dan lautan. Sebagai bangsa yang berbudi luhur, negara yang besar dan kuat, siaga pertahankan. Kita jaga keutuhannya. Bersatulah bangsaku. Ku jaga Indonesiaku. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Pemirsa, kembali lagi dalam 4 Pilar Bangsa dan sekarang saatnya teman-teman dari Tangerang ini mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan.
Saya mau nanya Pak, apa sih belakangan ini kita cukup sering mendengar tentang perlunya penuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Terus supaya pembangunan lebih terarah. Terus kemudian apakah garis-garis besar haluan negara yang dulu pernah ada perlu dibuat kembali atau tidak? Oke, baik, jadi kalau dulu ada GBHN, garis besar haluan negara, jadi haluannya jelas gitu ya. Dan kalau sekarang ini bagaimana? Jadi 4 pilar bangsa itu adalah pertama Pancasila, lalu ada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau yang menyangkut Pancasila, menurut saya ini sudah menjadi kesepakatan semua bangsa bahwa ini sesuatu yang final bagi kita sebagai ideologi negara. Begitu juga NKRI, ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan final karena begitu beragamnya kita, maka kita memiliki kebutuhan untuk bersatu mempertahankan negara kesatuan, juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi konstitusi, Undang-Undang Dasar dimungkinkan mengalami perubahan kalau memang itu menjadi kehendak mayoritas dari bangsa ini. Karena Undang-Undang Dasar kita adalah undang-undang yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya, yang justru mengakomodasi apa kehendak mayoritas kita. Jadi terkait konstitusi dimungkinkan berubah, tapi kalau Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika nampaknya itu sesuatu yang betul-betul harus tetap kita pertahankan, karena justru itulah yang menjadi perekat dari keragaman, dari kemajemukan, dari pluralitas kita. Bangsa begitu. Indonesia ya. Menurut saya begitu. Oke, Pak Agun mungkin ingin menambahkan, silakan. Di awal tadi sudah saya nyatakan bahwa setelah MPR ini berubah, dia tidak lagi memiliki kewenangan membuat ketetapan MPR, yang itu biasa kita gunakan sebagai garis-garis besar daripada haluan negara sehingga orientasi arah pembangunan itu berjalan. Nah, ketika MPR tidak lagi memiliki kewenangan membuat berbagai ketetapan, terutama garis-garis besar daripada haluan negara, tadi juga sudah saya singgung, oleh karena itu disadari ketika kedaulatan itu ada di tangan rakyat, sepenuhnya ada di tangan rakyat, bukan lagi di tangan MPR. Nah, oleh karena itu harus ada panduan juga bagi para penyelenggara negara. Disitulah kita mengeluarkan TAP nomor 7 tahun 2001. Karena pada prinsipnya waktu perubahan amandemen Undang-Undang Dasar yang terkait dengan prinsip kedaulatan, itu di tahun 2001 pada perubahan yang ketiga. Kedaulatan ada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ada mekanisme pemilihan umum. Nah, karena rakyat yang memegang kedaulatan, mau kemana ini negara dibawa, keluarlah TAP nomor 7 tahun 2001 tentang visi Indonesia 2020. Lalu keluarlah Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Itu yang menjadi panduan, yang pada akhirnya jabaran itu semua harus ditangkap, diserap oleh Presiden ketika dia menyampaikan visi misinya untuk menjadi capres. Yang dalam setiap tahunnya dia tuangkan dalam bentuk APBN. Jadi norma-norma tentang itu semua sudah ada. Nah, visi Indonesia 2020 seperti apa yang ingin kita tuju? Ya, 2020 seperti apa? Kita tetap merujuk kepada pembukaan yang melindungi segenap bangsa. Itu masih sangat normatif, tapi dalam visi kita jelas. Indonesia yang maju, yang adil, ya, yang demokratis, bahkan sampai yang berotonomi gitu ya, yang berwawasan lingkungan, sampai yang memang betul-betul memiliki moral, mental, anti korupsi dan sebagainya. Itu sangat detail, sangat terukur. Nah, sehingga menurut hemat kami, kita tidak punya GBHN, betul, tapi kita punya TAP nomor 1 tahun 2003 yang masih memberlakukan TAP nomor 7 tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Nah, konsekuensi dari itu semua, bagaimana supaya tetap terarah, rakyatlah yang menjalankan. Lewat apa? Mekanisme kedaulatan rakyat pada pemilu. Makanya pemilu dari pemilu selalu kita rancang, kita ubah aturan-aturannya dalam rangka mencapai visi itu. Bagaimana agar sistem pemerintahan presidensil berkorelasi dengan sistem parlemennya. Bagaimana agar partai-partai ke depan itu menjadi semakin sehat, semakin baik, wakil-wakilnya semakin kuat. Nah, inilah forum-forum seperti ini, Mbak Olga ya. Sosialisasi 4 pilar tadi sudah disinggung, menjadi sangat penting karena jangan salahkan 5 tahun ke depan akan lebih baik kalau rakyat salah memilih presiden, salah memilih gubernur, salah memilih bupati. Karena kita yang menentukan mau kemana. Yang menentukan adalah rakyat ya, rakyat sekarang harus ikut aktif. Oke, baiklah. Waduh, perbincangan kita banyak sekali. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, dan saya yakin pemirsa juga senang sekali dengan informasi ini karena ini penting sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oke, baiklah Pak Lukman, terima kasih. Dan Pak Agun, terima kasih. Dan teman-teman, terima kasih dari Tangerang. Boleh tepuk tangan paling meriah.
Dan demikianlah pemirsa perbincangan kita dalam 4 pilar bangsa. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya.